Hai semuanya, komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, salah satu alat untuk berkomunikasi yakni berbicara. Berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami. Tapi yang kita ketahui bahwa semua orang itu nggak pandai berbicara. Ada orang yang istilahnya buta ucapan. Mereka adalah orang yang merusak suasana dengan ucapan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, dalam komunikasi, setiap ucapan itu akan menunjukkan karakter seseorang, sehingga harus dilatih secara khusus dan penuh perhatian. Maka dari itu, di video ini saya akan mereview sebuah buku yang pas untuk teman-teman yang mau belajar cara berbicara yang baik dan benar. Ini adalah sebuah buku karya Oh Soo-hyang, seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Berjudul Bicara Itu Ada Seninya, atau Rahasia Komunikasi yang Efektif, yang diterbitkan Buana Ilmu Populer atau BIP tahun 2018. Menurut Oh Soo-hyang, sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Orang yang berbicara dengan mahir itu akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Baginya, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asalkan mau berusaha. Nah, dalam buku ini, itu berisi tentang pengalamannya mengembangkan diri dalam berkomunikasi, sehingga banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari buku ini. Pada buku ini terdiri dari 5 bab bahasan yang tiap babnya itu terdapat sub-bab lainnya. Nah, penulis mengemukakan pendapatnya beserta contoh dari orang-orang terkenal yang pandai berbicara atau pakarnya. Part yang saya suka dari buku ini ada bab di mana mengungkapkan diri, storytelling, yakni cerita yang menembus hingga ke dasar hati. Itu tidak hanya akan menutupi kekurangan yang dimiliki, tetapi juga menciptakan nilai lebih tersendiri. Contoh yang saya ambil itu dari sebuah cerita yang menarik, ternyata itu hanya rekaan semata. Jika storytellingnya begitu kuat, publik atau masyarakat itu sudah tidak peduli dengan keaslian dari cerita tersebut. Dan menurut saya itu memang valid. Lalu, saya juga menyukai pada bagian di mana penulis menyinggung bahwa kemampuan bicara bukanlah bawaan dari lahir, karena semua orang memiliki titik permulaan atau start yang sama. Ada yang maju lebih dulu dan ada yang tertinggal di belakang. Penyebab seseorang tidak bisa berbicara dengan baik adalah dari kebiasaan buruk yang harus diatasi dengan membuangnya. Dan masih banyak lagi bagian dari buku ini yang membuka wawasan kita yang membaca pastinya. Lalu saya akan memberikan atau menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam buku ini. Kelebihannya, ketika kita membaca buku ini, itu seperti membaca sebuah novel atau rangkaian puisi. Kalimat-kalimatnya ini singkat, jelas, dan tidak berbelit, tetapi mengena di hati. Saya sangat mengapresiasi penerjemah buku ini karena dapat menerjemahkannya dengan baik dan tidak ada kata aneh. Selain itu, buku ini dapat dimengerti dengan mudah karena disusun dengan urutan yang mudah dipahami. Bahkan, tidak perlu mengikuti urutan bab. Buku ini pun masih dapat dibaca dan dinikmati. Adapun kekurangannya, yaitu terdapat teknik-teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Tetapi teknik yang dijelaskan ini terpencar di beberapa subbab, dan terkadang judul bab ini tidak nyambung dengan teknik yang dijabarkan. Hal ini akan membuat pembaca itu kesulitan untuk mencari teknik yang pernah dibaca karena harus mengecek ulang setiap halaman. Nah, teman-teman, pada prinsipnya, buku ini sangat cocok untuk semua kalangan yang ingin belajar atau memahami seni dalam berbicara, baik itu siswa, dosen, pembawa acara, entrepreneur, seorang pemimpin, bahkan mahasiswa yang baru lulus dan mau mempersiapkan diri untuk wawancara di kantor barunya.
Selain itu, buku ini disertai contoh dan tips komunikasi yang baik langsung dari para tokoh-tokoh ahli di bidangnya. Nah, ini tentu dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian review yang saya buat mengenai buku ini. Semoga kalian tertarik untuk membacanya. Terima kasih.